Okey ya. Maulid. Kita kembali kepada surat Mukminun ayat 102 103 tadi. Ya, 102 103. Siapa yang berat amal baiknya dia beruntung, kalau ringan dia rugi dalam jahanam kekal. Masuk surga itu cuma 3 jalannya, Bu. Pertama ridho Allah, yang kedua rahmat, yang ketiga syafaat. Ya, bisa dilihat dalam Ibnu Katsir kalau tak salah saya, surat Fatir ayat 32 kalau tak salah saya. Ya. Jadi pertama ridho, yang kedua rahmat, yang ketiga syafaat. Cobalah lihat wajah kita masing-masing nih. Model-model kita begini mungkin nggak diridhoi Tuhan. Model-model ibu-ibu begini, nggak usah ceritalah. Ya. Nggak mungkin kita, karena itu tingkat tinggi. Mas, kalau nggak mungkin coba rendahkan dikit. Rahmat. Apa saja yang kita kerjakan sejak bangun pagi sampai tidur malam sehingga kita orang yang pantas dirahmati? Apa saja? Model-model kita gini. Nggak mungkin. Kalau nggak mungkin tinggal satu lagi. Syafaat. Bagaimana mungkin Rasulullah memberikan syafaat kepada orang yang anti maulidnya? Bagaimana mungkin Nabi memberikan syafaat kepada orang yang anti maulidnya? Ustadz, apa sih hebatnya maulid? Memuliakan Nabi. Di mana hebatnya? Ku tengok orang sana bersenang-senang, bergembira segala macam. Oh, dalam Islam kita diperintahkan sholat, jelas bentuknya. Kita disuruh baca Quran, bentuknya pun jelas. Kita disuruh zakat, bentuknya pun jelas. Kita disuruh tafakur. Ada nggak dalam Islam tafakur? Jelas bentuknya. Kita disuruh bersenang-senang, bergembira. Beda, bergembira beda sama tafakur. Kalau tafakur tunduk bawaannya, kalau bergembira tidak. Nah, siapa yang nyuruh gembira? Quran. Apa kata Quran? Fabizalika falyafrahu. Hendaklah mereka bergembira. Maka saya ditanya di Sigli, Ustadz bagaimana Ustadz memandang zikir lingi-lingi itu? Kiban nih Mbak Ron. Masalahnya sedang gembira apa tafakur? Saya tanya. Kalau di Allah nyuruh tafakur gini, Allah nyuruh gembira, ya udah gembiralah. Ekspresi orang gembira macam-macam. Allah menjadikan suku berbangsa-bangsa, bersuku berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, dan setiap suku itu beda-beda cara gembiranya. Siapa yang nyuruh gembira? Allah. Allah nyuruh gembira. Iya, berarti gembira. Nah, orang gembira mana ekspresinya? Macam-macam. Cuman ada 2. Yang pertama dia gembira ria, yang kedua menangis. Karena gembira ini bisa juga menangis. Wak Udin 20 tahun anaknya tak nampak. Saya tanya, "Wak, mana si Adul?" 20 tahun udah, sebelum tsunami dia berangkat kepada Aceh, sampailah sekarang nggak ada kabarnya, udah 20 tahun. Makanya 3 hari udah, 7 hari udah, 40 hari udah, setahunnya pun udah, aku anggap udah mati dia. Sore datang surat. Begitu datang surat, dibaca Waudin, rupanya dari anaknya, dari si Adul. "Assalamualaikum ayah, mudah-mudahan ayah dan mak sehat selalu. Aku selama ini tak berkirim surat, bukan aku tak rindu sama mak sama ayah. Aku rindunya sama mak sama ayah. Cuman ada masalah, nantilah kalau aku pulang aku ceritakan masalahnya." Menetes air mata Wak Udin ini tadi. Saya tanya, Wak menetes air mata ini benci apa bagaimana? Enggak, gembira aku. Rupanya lewat gembira sampai neteskan air mata. Kata Allah, fabizalika falyafrahu. Hendaklah mereka bergembira. Makanya ketika maulid mahalul qiyam kita, kadang-kadang ada yang sampai neteskan air mata ketika sentuhannya itu hadir. Apalagi kadang-kadang kalau pakai selawat, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Waduh, bisa sentuhan itu. Ya. Kenapa? Karena gembira. Ustadz, aku dah gembira aku. Berarti aku dapat pahala. Kapan kau gembira? 2 hari yang lalu. Kenapa? Malamnya kau kan mimpi biawak. Ku pasang 64, menang. Bukan itu.
Gembiranya dua. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Dalam surat Ibrahim, ayyamillah. Apa hadis dari Ubay bin Ka'ab Rasulullah tafsirkan? Apa kata Syekh Atiyah Saqar? Apa kata Ibnu Hajar Al-Hitami dan Asqalani? Apa kata Imam Suyuti pada diri Nabi? Ya, nikmat, karunia, rahmat. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu bergabung itu, rahmat, karunia, nikmat. Hendaklah mereka bergembira. Maka dari situlah ulama mengatakan, Ibnu Hajar mengatakan, diambil dari Ibnu Hajar, Imam Suyuti mengatakan diambil dari Ibnu Hajar Al-Hitami dan Asqalani, maulid itu baik berdasarkan ayat ini. Kenapa? Karena kita disuruh gembira terhadap karunia dan rahmat. Tidak ada yang full karunia dan rahmat kecuali pada sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyuruh kita gembira. Ustaz, daripada aku ikut gembira maulid ngangguk-ngangguk gini, lebih baik baca Quran dapat 5 juz. Daripada ngangguk-ngangguk gini, lebih baik aku semayang duha di sana dapat sekian rakaat. Apa kata Allah? Kegembiraan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kau katakan ahli Quran 30 juz, kau katakan ahli hadis 30.000 hadis, kau katakan ahli yang lain rajin duha dan sebagainya, tetapi ketika tak ada gembiramu kepada Nabi Muhammad, pertama engkau sudah menyalahi Al-Quran. Kalau kau anti kepada kegembiraan itu, berarti kau beranti kepada Quran, maka termasuklah kau mayyasillah, orang yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan main-main. Jangan kita anggap alah maulid. Kemudian jaga, Bu, bapak juga jaga. Kalau datang maulid, anggaplah sedang menjadi tamu Rasulullah. Ini yang penting. Kita bertamu, menjadi tamu Rasulullah. Jaga adab. Perkara-perkara adab yang diajarkan Nabi jaga. Karena kita sedang menjadi tamu.